Halo Rocker Shooter, kalian mungkin pernah melihat di behind the scenes sebuah produksi film atau iklan, ada sebuah tempat yang ada banyak monitornya. Itu adalah Video Village. Kenapa dinamakan Video Village? Karena biasanya di tempat itu banyak orang yang berkumpul untuk nonton bareng ke satu atau beberapa video monitor yang isinya adalah apa yang sedang di-shoot oleh kamera operator atau direktur fotografi di set syuting. Nah, orang-orang yang berada di Video Village tentunya orang-orang penting yang ada di balik produksi itu seperti sutradara, produser, klien, art director, script supervisor, gaffer, bahkan director of fotografi sendiri jika yang mengoperasikan kamera bukan dia sendiri tapi kamera operator. Nah, di video kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana membangun sebuah video village dengan wireless system jika kamu akan melakukan sebuah produksi serius. Nah, device utama untuk sistem wireless yang akan saya pakai di sini adalah HoloLens Cosmo C1. Saya merekomendasikan HoloLens Cosmo C1 ini untuk kebutuhan wireless transmission system yang reliable buat produksi serius karena punya jarak transmisi sinyal yang panjang, 1000 feet alias 304 meter di clean line of sight. C1 ini sudah memakai transmission teknologi terbaru dan revolusioner dari HoloLens bernama Hevo Solution yang menawarkan real-time video monitoring dengan sinyal yang diperkuat dan anti-interference di frekuensi 5,1 GHz sampai dengan 5,8 GHz. Jadi jaminan sinyalnya lebih kuat dan tidak ngadat-ngadat meskipun di kompleks environment. Hevo ini juga menawarkan fitur baru yaitu Seamless Channel Switch, yaitu fitur switching antar frekuensi baik secara otomatis maupun manual, namun tidak menyebabkan black screen atau pause screen. Ini bikin aman banget kalau buat live production. Ultra low latency. Delay dari Cosmo C1 ini hanya 40 millisecond. Jauh lebih low latency dibandingkan produk transmission system HoloLens lainnya. Semakin real time, semakin cocok buat produksi yang membutuhkan real time preview seperti untuk focus pulling atau untuk live streaming. Multiple power options. Cosmo C1 ini punya pilihan untuk power yang universal. Bisa ditenagai pakai baterai Sony NP yang gampang banget dicari, atau bisa pakai colokan DC yang standar, bukan jack Lemo yang susah dicari. Jadi kalau kamu mau colok ke adaptor DC 6-16 volt atau colok pakai kabel di tap ke baterai Vimon, bisa banget. Atau opsi ketiganya, colok ke power bank pakai kabel USB Type-C. Praktis. Cosmo C1 ini punya pilihan 2 SDI out dan 1 HDMI out di receivernya. Plus fitur baru dari teknologi Hevo-nya yaitu UVC, kependekan dari USB Video Class Interface. Ini memungkinkan kita untuk langsung mengcapture gambar yang diterima oleh receivernya ke komputer dengan kualitas maksimum di 1080p 60 fps tanpa perlu tambahan capture card lagi. Tinggal colok ke USB-C portnya. Simple banget. C1 ini nggak bakal ngadat karena panas. Inilah kenapa saya suka banget pakai wireless transmission system dari HoloLens. Karena bandel banget. Syuting panas-panasan pun sinyal tetap lancar. Oke, balik lagi ke tutorial bagaimana cara setup sebuah video village dengan wireless system. Sebenarnya siapa sih yang biasanya nge-setup sebuah video village itu? Yang biasanya bertanggung jawab adalah camera assistant atau kru dari tim video assist. Cara setup video village gampang-gampang susah. Ini nih yang harus kamu perhatikan untuk menentukan lokasi sebuah video village. Pertama, video village harus di-set dengan mempertimbangkan kemana angle kamera akan mengambil gambar. Sebisa mungkin video village tidak akan in frame dan tidak perlu bongkar pasang atau digeser hanya karena alasan bocor di frame kamera. Makanya sebisa mungkin setiap syuting harus ada floor plan. Kamu bisa membuat floor plan ini memakai aplikasi Shot Designer. Kedua, lokasi video village jangan terlalu jauh dari set. Sebisa mungkin akses dari video village ke set di mana aktor berada mudah dan dekat dijangkau oleh sutradara. Karena sutradara pasti akan sering bolak-balik antara set syuting dan video village untuk mengarahkan aktor dan melihat preview monitor. Ketiga, video village harus aman dari polusi cahaya atau paparan cahaya yang tidak diinginkan seperti cahaya matahari yang langsung mengenai layar monitor. Pantulan-pantulan cahaya itu akan sangat mengganggu. Jika tempat video village berada di ruangan terbuka, pakailah tenda hitam. Sebisa mungkin set video village itu di blackout. Paparan cahaya yang tidak diinginkan bisa di-cut memakai kain hitam.
Oke, setelah kamu menentukan set video village-nya, mari kita mulai setup untuk sistemnya. Holyland Cosmo C1 ini antara transmitter dan receiver-nya emang identikal banget bentuknya. Kalau kamu bingung mana transmitter dan mana receiver-nya, ada tulisan di pojok kanan bawah. Di sini saya pasang transmitter C1 untuk mengirimkan sinyal dari HDMI out kamera yang saya rig ke troli. Transmitter C1 ini juga bisa SDI input dan juga ada SDI loop outnya. Receiver Cosmo C1 saya pasang di monitor cage untuk fokus puller. HDMI outnya saya colok ke input HDMI monitor untuk fokus puller. Di sini saya memakai monitor Filworth LUT 7S karena tajam banget, warnanya akurat dan high bright di 2200 nits. Jadi visibilitasnya tinggi meskipun dipakai untuk syuting eksterior di siang hari dan terang benderang. SDI out 1 dari Cosmo C1 saya pakai untuk mengirimkan gambar melalui kabel SDI ke video village. Kenapa nggak pakai yang HDMI? Karena transmisi kabel HDMI itu terbatas, hanya sekitar 15-20 meter saja. Dan kabel HDMI itu gampang banget rusak colokannya. Sedangkan kalau pakai kabel SDI lebih reliable karena bisa sampai 100 meter. Di video village, saya memakai monitor Filworth P215 9HD broadcast monitor yang berukuran layar 21,5 inch, jadi nyaman buat sutradara memonitor gambar karena ukuran layarnya lega dan warnanya akurat dilihat dari sudut manapun karena memakai layar IPS. Jika kamu memerlukan lebih dari satu monitor di video village, biar nggak pada rebutan melihat ke satu monitor saja, kamu bisa pakai SDI loop out dari monitor Filworth P215 ini ke monitor lain, misalnya untuk ke monitor script supervisor atau ke video assist untuk kebutuhan playback. Sebagai catatan, jangan pernah menaruh dan mengarahkan layar monitor di video village ke arah aktor memandang karena bakalan mengganggu performance aktor. Bayangkan, waktu aktor melakukan acting, dia melihat diri dia sendiri di layar monitor, pasti akan mengganggu konsentrasi dia. Monitor harus selalu membelakangi aktor, kecuali saat preview yang aktor diperbolehkan melihat hasil rekamannya. SDI out 2 dari Cosmo C1 ini bisa dipakai untuk bermacam-macam kebutuhan. Misalnya, jika mau dibagi ke gaffer atau ke art director jika mereka mau punya monitor sendiri di set. Saya biasanya memakai SDI out 2 untuk monitor DOP jika memakai kamera operator. DOP atau sinematografer itu tidak harus mengoperasikan kameranya sendiri loh, apalagi kalau syuting multi kamera. Dia akan berada di depan monitor video village dan membiarkan kamera operator bekerja sesuai arahan desain pengambilan gambarnya. Atau misalnya, jika kamera dipasang di equipment khusus seperti kamera gimbal, steadicam atau jib yang harus dipegang oleh mereka yang mempunyai kemampuan khusus untuk mengoperasikan alat tersebut. Atau misalnya seperti saya di sini, saya merigging gimbal di sebuah benda yaitu troli yang akan bergerak bersama subjek. Saya ingin masih bisa menggerakkan gimbal tersebut dari jauh. Di sini saya memakai gimbal Moza Aircross 3 yang mempunyai fitur Mimic Motion yang berfungsi untuk mengontrol pergerakan gimbal secara wireless memakai aplikasi Moza Master. Agar saya tetap dapat memonitor gambarnya, saya memakai Holyland Cosmo C1 mengambil sinyal dari SDI out-nya. Kita tahu pandemi ini belum kelar-kelar juga, tapi syuting tetap harus jalan biar dapur kita tetap ngebul. Tentunya dengan selalu menjaga prokes. Makanya sering banget kalau syuting klien itu nggak mau datang ke set. Solusinya gimana biar klien tetap bisa memonitor jalannya syuting? Ya dengan sistem streaming. Untungnya Holyland Cosmo C1 ini punya fitur UVC, kependekan dari USB Video Class Interface, yang memungkinkan kita untuk mengcapture video out dari receiver C1 ini cukup dengan colok memakai kabel data USB Type-C ke komputer.
kompatibel di Mac maupun di Windows. Nggak perlu pakai video capture card lagi dan nggak perlu setup apa-apa. Bisa langsung kedetek di OBS, vMix, Zoom, atau browser kalau kamu mau langsung streaming lewat YouTube atau Facebook dan lain-lain. Tinggal kirim link streamingnya aja ke klien. Mantap! Oke, Rock and Roll Shooters, itu tadi bagaimana biasanya kami di Europe Studio men-setup Video Village untuk produksi serius dengan wireless system. Bagaimana menurut kalian? Apakah Cosmo C1 ini cocok banget buat kebutuhan produksi kalian? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe jika belum, dan like video ini jika suka. Biar kami semakin semangat membuat video konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.